Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nisa Rizky Utami. Di video kali ini saya akan membahas materi filsafat ilmu dengan topik perbandingan pemikiran tokoh filsuf barat dengan filsuf Islam. Sebelum masuk ke topik nanti, kita bahas pengertian filsafat terlebih dahulu. Filsafat adalah cinta atau kecenderungan pada kebijaksanaan. Cinta kebijaksanaan berarti cinta pada pengetahuan. Orang yang cinta pengetahuan disebut dengan filsuf. Pecinta pengetahuan ialah orang yang menjadikan pengetahuan sebagai usaha dan tujuan hidupnya. Dalam pengertian lain yang lebih luas, Louis O. Katzoff menyebutkan filsafat merupakan suatu analisis secara hati-hati terhadap penalaran-penalaran mengenai suatu masalah dan penyusunan secara sengaja serta sistematis suatu sudut pandang yang menjadi dasar suatu tindakan. Lebih lanjut, Katzoff mengatakan lapangan kerja filsafat bukan main luasnya, yaitu meliputi segala pengetahuan manusia serta segala sesuatu yang ingin diketahui manusia. Aristoteles, murid Plato, mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Sementara itu, Descartes mengatakan bahwa filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Nah, selanjutnya ada filsafat barat. Filsafat barat tidak lepas dari filsafat historis atau sejarah. Awal mula filsafat barat adalah keinginan yang mengarah pada pemikiran peradaban barat. Filsafat barat dibagi dengan 4 periode. Periode yang pertama adalah periode Yunani pada tahun 600 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Dipandang sebagai zaman keemasan karena pada masa ini semua orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapat serta ide-idenya. Beberapa tokoh yang terkenal yaitu Thales, Pythagoras, Socrates, Demokritus, Plato, Aristoteles. Pada masa Thales melahirkan pemikiran tentang angka yang disebut Pythagoras, juga belum murni akal, indikatornya bahwa pengetahuan kepercayaan dalam berfilsafat. Untuk periode yang kedua adalah zaman patristik dan skolastik 300 Masehi sampai 1500 Masehi. Biasa disebut dengan zaman pertengahan. Pada zaman ini, agama Kristen semakin besar serta filsafatnya bersifat spiritual, melahirkan teori pencipta alam semesta. Teori yang sangat terkenal yaitu tentang emanasi atau melimpah, yang merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan tokoh filsuf lain seperti apa bahan alam semesta ini. Yang ketiga ada periode zaman modern 1500 Masehi sampai 1800 Masehi. Lahirnya gerakan Renaissanisme di Prancis dan Italia, Enlightenment di Inggris, dan Avuk-Larung Eropa pada zaman ini berada pada masa pencerahan. Disinilah berawal pemisahan kewenangan antara keilmuan atau sains dengan agama. Pemisahan ini yang didapat memicu perkembangan dapat penyebaran filsafat barat yang sangat pesat. Dan yang terakhir adalah periode zaman sekarang atau setelah 1800 Masehi. Lahirnya paham-paham baru diantaranya yaitu fenomenologi, feminisme, eksistensialisme, dan paham-paham lainnya. Kemudian, para filsuf mengkhususkan pada objek-objek kajian filsafat tertentu. Pada zaman sekarang, banyaknya beredar jurnal filsafat atau kumpulan beberapa tulisan oleh penulis yang berbeda. Setelah kita membahas filsafat barat, mari kita membahas tentang filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan pemikiran tentang ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, serta berkembang juga dalam bentuk ilmu kalam, usul fiqh, dan tasawuf yang berdasarkan ajaran Islam. Filsafat Islam menjelaskan bahwa wahyu tidak bertentangan akal manusia. Sayyid Hussein Nasir menjelaskan aktivitas pencarian hikmah dalam tradisi intelektual Islam. Ketika bertemu dengan filsafat Yunani, maka digabungkan untuk mendefinisikan filsafat Islam menurut pemikiran Yunani. Sekian materi dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.